Sarser podcastnya. Podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru Sharing podcast. seru podcast. Sharing seru podcast. Halo, Just Friend, kembali lagi di Sarser Sharing seru podcast JR Jatim. Alhamdulillah setelah sekian lama nih kita kembali lagi di Sarser. Hari ini kita mau bahas apa sih, Just Friend? Mau bahas mengenai Lapsitres. Nah, apa sih Lapsitres itu? Sebelumnya Lapsitres ini merupakan salah satu pemenang di JRIA atau Jasa Harga Innovation Award tahun 2020. Dan narasumber kita hari ini sudah kedatangan wanita cantik, Mbak Anin. Bisa diperkenalkan namanya, tanggal lahirnya, teleponnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Aninja. Saya akan menemani Mbak Vida di sini sekitar kurang lebih berapa Mbak? Ya, sampai dengan selesai. Oke, siap. Ya, Anin. Jadi kan Anin ini salah satu pemenang di JRIA Awards ya. Oh, juara satu malah guys, juara satu. Enggak, juara tiga Mbak. Oh, juara tiga. Iya. Juara tiga. Mau pilih Jawa Timur. Juara tiga, mau pilih Jawa Timur. Jadi inovasinya apa tuh, Nin? Kalau boleh tahu bisa dijelasin biar Jasra nih tahu. Lapsitres ya. Iya, singkatannya Lapsitres dari kepanjangan dari Layanan Psikologi Trauma Center Pasca Kecelakaan Lalu Lintas. Jadi layanan ini nantinya diberikan kepada korban yang dimana kan bisa saja menangani korban pasca kecelakaan lalu lintas nih. Jadi setelah mereka mendapatkan santunan standar berupa uang, nah nantinya mereka kita kasih namanya program tambahan, di mana layanan ini berupa layanan psikologis. Jadi supaya mereka selain dapat bantuan finansial, mereka juga bantuan secara psikologis. Jadi pasca kecelakaan, Iya. para korban ini yang mengalami trauma bisa mendapatkan pengobatan gitu ya. Nah, oke, jadi awal mulanya kok Anin dan tim tuh kepikiran untuk membuat Lapsitres ini tuh apa gitu? Yang pertama, kita tahu ya Mbak, kita sendiri kantor kita di Saraja Jawa Timur, tingkat kecelakaan di sini tuh paling tinggi di Indonesia kan, dibandingin kantor-kantor yang lain. Satu, jadi dari mulai itu dengan banyaknya jumlah korban, terus kemudian dari sekian persen jumlah korban ini nggak semuanya itu tentu bisa istilahnya bangkit secara mandiri ya Mbak ya. Jadi ada orang-orang yang memang bangkitnya itu relatif lebih lama, ataupun dia juga membutuhkan orang-orang yang lebih ahli untuk bisa bangkit kembali. Ketika mereka misal nih dia mengalami kecelakaan, terus dia tuh tiba-tiba misalnya kakinya patah. Awal mulanya dia bisa bekerja normal, bisa kemana aja sendiri, terus karena kecelakaan dia nggak bisa bekerja, otomatis dia kehilangan namanya kayak penghasilan dia gitu kan. Kemudian itu kan bisa mata pencahariannya hilang. Nah, itu kan kalau untuk orang-orang yang produktif, apalagi tulang punggung keluarga, itu membuat beban mental tersendiri ya. Jadi kita berusaha membantu lah. Kemudian kalau untuk orang-orang yang selain yang mengalami luka berat, ada juga orang-orang yang meninggal nih. Semisal keluarga itu yang meninggal adalah sosok dari ayah, ibu atau anak, di mana di keluarga itu misalnya anak tunggal atau sosok peran orang tua yang misalnya anaknya masih kecil, itu kan bagi istri, anak ataupun keluarga yang lain, kehilangan keluarga itu adalah hal yang berat ya. Jadi untuk bangkit dari kehilangan itu membuat nggak semua orang itu bisa bangkit secara langsung. Ada proses-proses yang mereka butuh waktu yang banyak. Dengan adanya ini kita tuh berusaha membantu mereka supaya mereka itu bisa meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, bisa bangkit dari trauma yang mereka alami seperti itu. Jadi ini nggak cuma ditujukan untuk korban kecelakaannya saja ya, misalkan ada keluarga yang kehilangan dan mengalami trauma itu juga bisa di. Iya, misalnya ini ahli warisnya, jadi kan selain korbannya sendiri, Misalkan anak ya, iya misalkan masih anak kecil kan sangat butuh sosok orang tuanya. Apabila salah satu orang tuanya tersebut meninggal karena kecelakaan, berarti si anak ini juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan layanan ini. Iya, benar Mbak. Itu berbeda. Jadi bukan cuma si korban, tapi untuk korban yang dengan meninggal dunia, ditinggalkan juga, gitu ya. Ditinggalkan, mereka juga boleh melakukan layanan ini. Jadi emang ini terbuka untuk mereka, para korban dan juga yang ahli waris seperti itu. Oh gitu.
Berarti pelaksanaannya nantinya tuh tatap muka ya atau gimana nih? Kan sekarang lagi pandemi. Rencananya sih lebih ke daring sih Mbak, soalnya masa pandemi seperti ini. Jadi memang supaya lebih efisien, si korban juga nggak perlu istilahnya melakukan transportasi yang jauh ya pada apalagi kayak gini. Sorry, daring tuh berarti online via Zoom atau gimana? Iya, rencananya sih lebih ke via Zoom bisa, via WhatsApp bisa. Kan kita ada juga konseling, jadi konselingnya nanti lewat WhatsApp. Bisa lewat WhatsApp, telepon ataupun WA. Jadi kayak WA konsol ataupun by video call gitu bisa. konsol by WA gitu ya. Dan itu nanti di fasilitasi oleh tenaga ahlinya atau gimana nih? Iya, nantinya kita rencananya bekerja sama. Ini dalam tahap masih penyempurnaan ya, Mbak ya. Kalau tapi ke awal mulanya sih rencananya bekerja sama dengan psikolog ataupun lembaga yang ada di sekitar kita, misalnya di UPP kampus terdekat ataupun lembaga psikologi terdekat seperti itu, yang dekat dengan wilayah kerja lah. Kalau di sini kan di Surabaya, tadi yang dekat di Surabaya seperti itu. Berarti ini menyeluruh ya, nggak hanya di kota-kota besar ya, misalkan di daerah-daerah kecil pun juga pasti mereka mendapatkan fasilitas layanan lapsi tersebut gitu ya. Mereka bisa mendapatkan layanan lapsi ini. Kan mereka akses layanan lewat internet. Jadi memang kita mengundang ahlinya ya apa partnernya kerja kita memang yang dari kota besar di Surabaya, berarti yang dari Surabaya. Tapi kan untuk misalnya nih di Jawa Timur yang nggak pelosok, mereka kan bisa internet udah masih ada kan, Pak. Jadi mereka bisa akses lah. Seperti itu sih. Oke, kemudian prosedurnya seseorang untuk bisa apa ya mendapatkan layanan ini kan harus online tadi ya yang kamu bilang. Nah kan mungkin nggak semua kalangan itu mempunyai gadget atau fasilitas tersebut gitu ya. Jadi gimana tuh kalau buat orang yang kan nggak harus online, mungkin ada bisa yang harus datang ke kantor jasa raja atau gimana? Enggak sih, Mas. Rencananya memang lebih ke online sih supaya lebih praktis. Jadi memang untuk perkenalan awal supaya layanan ini kan nggak semua orang paham teknologi. Jadi pertama kepada mereka SIM, kalau MS kan mereka kalau di kita kan kalau luka ada kunjungan rumah sakit tuh. Jadi MS-nya dimanfaatin terus kalau sosialisasi program ini. Barangkali beliau berkenan dan memang beliau itu membutuhkan, jadi mereka bisa mengikuti layanan itu. Dan itu mereka bisa didaftarkan melalui MS ataupun juga bisa kita namanya ada kan setelah mendapatkan dana santunan kita bisa dapat SMS tuh para korban. Nah di situ nanti bisa dikasih link, jadi mereka beliaunya juga berkenan, mereka bisa ngeklik link itu kemudian mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri nantinya akan ditampung nih dari kami, nanti terus diolah, kemudian kita akan ngasih alat ukur psikologinya. Jadi mereka di online dulu, jadi mereka akan tindak lanjutnya setelah mereka mengisi alat ukur tersebut. Terus kan traumanya orang itu berbeda-beda ya, ada yang atau nih bahasa umum mungkin ada yang sedang, ada yang parah, dan gitu-gitu. Itu ada kelas-kelasnya tersendiri berarti ya untuk konselingnya tentunya. Kemarin sih rencananya sih masih lebih ke pakai alat ukur yang ada di buku DSM ya Mbak ya, udah ada di buku psikologi dan itu sudah ada kriterianya. Gitu sih. Lebih baru ini kan baru tahap awal, jadi masih memakai itu dulu. Untuk perencanaan penyempurnaan lagi bisa dikondisikan nantinya. Menyesuaikan gitu ya? Iya, menyesuaikan kondisi juga sih. Iya, apalagi zaman sekarang masih pandemi juga, seperti itu, perlu keterbatasan. Kemudian kan trauma itu kan juga nggak mungkin sembuh dalam hitungan minggu atau bulan ya, itu kan proses. Kayak tadi Anin bilang, itu membutuhkan proses kan untuk kesembuhannya. Nah, kemudian jangka panjangnya kan berarti perusahaan juga ada timbul biaya untuk dengan orang ketiga tersebut kan. Nah, itu gimana? Kayak dari segi kita nge-hire orang ketiganya itu kan juga ada biaya-biaya dikeluarkan. Padahal kan ini harusnya ada efisiensi biaya. Gimana menurut Anin? Kan ini nggak butuh waktu yang sebentar kan? Kita namanya timbal balik ya Mbak ya, kita juga membantu, jadi
kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang menangani untuk membantu korban, seperti dengan kayak ada korban namanya UP, kayak misal namanya MOU Mbak dengan lembaga-lembaga. Iya, jadi kita ngajak kerjasama, mereka membantu program kami juga membantu mereka. Gitu sih Mbak, lebih lanjutannya. Terus kurang lebih itu membutuhkan waktu berapa lama ya nih untuk ini kan masih develop ya? Ini masih develop banget Mbak. Berapa lama lagi sih kira-kira ini supaya ini bener-bener wah udah bisa dirasakan oleh masyarakat bagi korban yang rencananya sih pengen secepatnya Mbak. Cuma ya memang ini masih ada pengembangan lagi. Jadi di kantor pusat pun juga ada pengembangan juga, namanya bukan layanan pasca kecelakaan, tapi purna kecelakaan lalu. purna. Iya, purna kecelakaan. Terus nanti rencananya akan ada konseling juga modalnya lewat telepon gitu. Lewat telepon ya gitu ya. Oke, terus dari program atau inovasinya Anin ini, Lapsitres ini tuh manfaatnya apa aja ini ya, yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat dan bagi perusahaan sendiri tuh apa ya manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup korban kecelakaan ya. Terus yang paling utama adalah ini tentu saja meningkatkan daya beli image Jasara Harja ya di mata masyarakat. Jadi selama ini kan Jasara Harja kita memberi santunan berupa uang, tapi kita belum menyentuh hal yang lain gitu Mbak. Secara moral, belum terpenuhan. Padahal kita memberikan namanya pelayanan prima. Kita memberikan pelayanan prima. Nah, dengan ini semoga kedepannya layanan yang kita berikan itu benar-benar full, bukan cuma finansial, tapi berupa psikologis juga, seperti itu. Jadi mereka benar-benar terbantu, kita membantunya secara utuh dan penuh. Iya. Jadi nggak hanya cuman habis ngasih santunan, terus udah gitu kan, kita ada berkesinambungannya lagi. Iya. Ini kan dengan mengobati trauma itu kan juga, iya sih orang habis jatuh tuh kadang kan nggak mungkin secepat itu ya pemulihannya untuk mau lagi berkendara. Ya betul Mbak. Jadi mereka dengan semoga diharapkan nantinya setelah mendapatkan layanan ini mereka juga bisa berkendara dengan baik. Nah, layanan itu juga nantinya diharapkan mereka tuh memberikan edukasi juga kepada orang-orang terdekat bagaimana cara berkendara yang baik melalui nanti kan ada kelasnya. Itu diharapkan mereka dengan kelas itu mereka paham dan juga mau meng-share kepada orang yang terdekatnya. Jadi kendalanya nih kalau program ini udah berjalan tuh kira-kira apa ya nih ya kendalanya yang akan muncul nanti di masyarakat dan di perusahaan? Ya pertama antusias sih Mbak. Jadi kan belum semua orang itu sadar akan kesehatan mental. Jadi ini tuh juga berperan serta dalam upaya sehat mental. Jadi diharapkan nantinya dengan program ini masyarakat tuh juga aware, semakin aware terhadap kualitas kesehatan mental mereka. Seperti itu. Oke. Oh ya Mbak, jadi selama ini kan kita layarnya mengenai UU 33 dan 34. Jadi tugas kita itu memang untuk menyiapkan santunan. Jadi memang selama ini kita mau memberikan layanan yang sudah full pada masyarakat. Tapi dengan adanya layanan ini diharapkan layanan kita itu semakin lebih unggul. Bukan cuma layanan prima, tapi juga layanan secara psikologis ini. Jadi diharapkan nantinya mereka-mereka ini secara mental juga akan terbantu. Jadi intinya Lapsitres kapan sih bisa diluncurkan Lapsitres Jasara Harja ini? Diharapkan Lapsitres di Jasara Harja terutama di cabang Jatim segera diluncurkan ya Mbak ya. Ini kan dalam tahap pengembangan ya kami. Kami juga beberapa kali ke beberapa tempat lokasi untuk bekerja sama dengan biro psikologi seperti itu. Diharapkan dalam tahun ini semoga bisa dirasakan masyarakat terutama di Jawa Timur dan juga bisa kedepannya semoga bisa dirasakan semua masyarakat di Indonesia seperti itu. Oke, kita doain semoga Lapsitres Jasara Harja ini bisa segera diluncurkan secara cepat ya biar teman-teman atau korban kecelakaan ini bisa cepat merasakan pelayanan dari Jasara Harja ini ya. Iya. Oke, terima kasih Anin atas kedatangannya pada siang hari ini, bermanfaat sekali buat teman-teman dan kita tunggu lagi di Satser berikutnya. Dadah. Cabang Sharing seru Cari seru podcast JR Cari seru podcast JR Jati.